Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Proposal Politeknik. Perkenalkan, nama saya Bilal Ramos. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi analisis dan teman-teman Saya juga Kusuma. Saya juga akan membahas mengenai teknik lingkungan kerja di AKB. Di sini kami akan menjelaskan tentang safety yang kami pakai. Yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan ini fungsinya untuk supaya tidak terkena goresan ketika kita memegang material yang sekiranya bisa melukai tangan kita, ataupun itu memang membuat tangan kita agak sedikit kurang enak. Lalu selanjutnya ada helm safety. Fungsi helm safety sendiri adalah supaya tidak terkena kepala dan menghindari benda yang jatuh langsung ke kepala kita supaya aman. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan baju yang memiliki reflektor seperti ini agar tidak terlihat ketika malam hari. Selanjutnya kita menggunakan celana jeans dan fungsinya agar kita tidak mudah tergores saat melakukan pekerjaan. Lalu kita menggunakan safety shoes. Nah, safety shoes ini sudah memiliki pengenalan di ujungnya yang biasanya itu ada logamnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang job safety analysis. Job safety analysis adalah suatu kerjaan atau suatu kegiatan untuk mencegah atau terjadinya insiden-insiden yang sebelum terjadi kecelakaan yang lebih berbahaya. Dan contoh job safety analysis adalah seperti membuat suatu keterangan dan melaporkan kepada group leader ataupun atasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang P5M. P5M adalah pembicaraan 5 menit yang memberitahukan kepada semua anggota dari group leader untuk supaya menjadi tahu agak apa yang rusak dari satu unit ataupun kesalahan dalam maintenance ataupun sebelum maintenance gitu. Jadi informasi yang belum dapat jadi tahu setelah P5M. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang APD. Apa saja itu APD? APD itu mulai dari helm, lalu headset, lalu masker, lalu ada yang namanya kacamata. Nah, selain safety lagi ada yang namanya sepatu safety, lalu pelindung tubuh. Terus ini seperti vest terapi, yang lainnya seperti untuk pemadam kebakaran itu ada juga, bukan cuma vest doang. Lalu dan fungsi dari masing-masing APD itu adalah helm adalah untuk mencegah dari benda jatuh yang alat berat yang jatuh ataupun benda jatuh. Lalu kedua headset atau peredam suara itu fungsinya adalah untuk meredam suara kebisingan. Lalu yang ketiga ada yang namanya masker, adalah fungsinya adalah untuk menyaring debu-debu yang masuk ataupun material kecil atau partikel yang akan masuk ke dalam pernapasan kita. Lalu ada yang namanya keempat adalah face shield. Face shield itu adalah melindungi muka dari hembusan api ataupun face mask untuk ketika kita mengelas. Lalu selanjutnya ada yang namanya face ataupun pelindung tubuh full dari atas sampai ke bawah kaki. Yaitu fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari partikel-partikel yang kiranya itu dapat menyakiti tubuh. Contohnya kita sedang di mining. Mining itu kita di posisinya di mengambil hasil dari pemanasan. Nah, itu harus memakai itu karena memang di sana ketika kita melakukan kesalahan akan luka itu sendiri. Lalu yang keempat ada namanya sepatu safety, dan sepatu safety ini sendiri fungsinya adalah melindungi kaki dari luka bakar ataupun suatu benda yang jatuh juga, seperti contohnya kita ada forklift membawa barang, lalu forklift tiba-tiba jatuh, rupanya karena hampir kena kaki kita dan ditahan oleh sepatu. Itu fungsi sepatu safety. Lalu satu lagi yaitu wajib menggunakan logo di daerah mining ataupun construction, harus menggunakan danger atau danger tag. Nah, itu memang harus diikuti dalam dunia apalagi harus pakai danger tag, karena memang itu tanda pengenal dan memang itu jadi identitas diri kita dalam
kita di dalam berkonstruksi ataupun bekerja dalam dunia alat. Terima kasih. Ini adalah saya akan menjelaskan tentang overload itu adalah proses mengendalikan atau mematikan mesin dari switch off menjadi switch on ataupun mengembalikan dari unit menjadi seperti semula. Akan selama pemeliharaan berlangsung, karena setiap unit akan melakukan pemeliharaan. Jadi rambu-rambu yang saat ini adalah satu, yaitu memakai safety yang tepat dan membawa safety dengan lengkap. Contohnya itu helmet, sarung tangan safety, lalu sepatu safety, memakai loto. Lalu rambu-rambu apa saja yang harus ditaati ketika maintenance berlangsung. Contoh maintenance berlangsung yaitu rambu-rambu ditaati adalah mematikan semua ponsel dan menaruh semua ponsel di satu tempat, lalu melakukan kerja, contohnya pemeliharaan tadi. Sebagai mekanik harus profesional karena memang kerja kita ya. Jadi ini apa ini memiliki banyak satunya adalah namanya safety pin. Ini fungsinya agar apar ini tidak sengaja tertekan saat tidak digunakan. Nomor 2, handle. Ini handle fungsinya agar sebagai pegangan saat kita menggunakan apar. Cara pegangnya. Tiga itu ada pressure gauge. Fungsi untuk mengukur tekanan yang berada di tabung apar. Normalnya dia berada di 20-15 bar di area yang hijau ini. Terus selanjutnya ada mesin yang berfungsi untuk menyalurkan media yang digunakan untuk mematikan atau memadamkan api, dan ini adalah nozzle ini bisa diatur. Ini fungsinya untuk memusatkan pancaran sehingga terpusat pada api yang akan dipadamkan. Terus ini ada juga pegangan untuk mesinnya supaya agar mesinnya ini tidak mengganggu saat digunakan dan mudah digunakan. Dan terakhir adalah tabungnya itu sendiri. Untuk dari isinya ini ada biasanya menggunakan bubuk kimia yang warna putih ini. Sekian untuk cara penggunaannya itu ini. Kita pertama itu cabut ini safety pinnya. Setelah kita cabut seperti ini, kita arahkan nosinya kepada area yang akan dipadamkan. Nah, lalu tekan luasnya ini. Oke. Melakukan maintenance pada unit, pastikan unit itu pada posisi yang terkunci. Contohnya ini safety lever dari steering yang directionalnya terkunci, dan safety lever untuk brake juga terkunci. Terus ada ini brake lock levernya juga terkunci. Kita akan memastikan kondisi di sekitar unit aman. Ayo kita buktikan. Ya, sudah disterilkan rata, lalu di sana juga udah aman, tidak ada yang bahaya ketika kita mengaktifkan unit. Ya. Oke. Jadi, sebelum melakukan maintenance kita lakukan pengadaan sebelumnya. Ini cuma contoh saja, bukan untuk ditiru ya. kalau ada pengajarnya itu tidak seperti ini cuma contoh aja. Oke. Kali ini kita akan melihat bagaimana kemiringan dozer. Ya, kalau kita di sini ya kemiringan dozer itu ya tidak sampai 2,2 derajat. Ini udah stabil. Ya, 1 derajat. Karena permukaan di sini sudah rata. Jadi ketika dozer dinyalakan dan ketika blade di posisi hold dan rise, di hold pas waktu di rise nya ya ini akan aman saja. Tapi ketika blade nya di posisi lower dan itu di hold, maka jalannya akan membuka, akan merusak jalan ataupun membuka jalan lagi.
jadi tidak rata gitu. Terima kasih. Setelah melakukan maintenance itu ya, satu pastikan unitnya itu bekerja sesuai yang diharapkan. Misalnya tidak ada yang seret atau gimana itu saat unitnya dijalankan. Setelah itu pastikan semua alat-alat yang digunakan setelah maintenance itu ditata dengan rapi agar saat kita misal berjalan di workshop itu tidak terjadi kecelakaan karena tersandung atau apa gitu.